Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mengerjakan lab 4, yaitu working with EBS. Nah, jadi di sini itu ibaratkan kita punya sebuah komputer. Nah, komputer tersebut itu punya hard disk utama yang isinya adalah OS atau sistem operasi. Nah, kemudian kita membutuhkan hard disk tambahan untuk menyimpan data. Nah, maka dari itu, di sini kita akan membuat hard disk virtual yang disebutnya EBS. Nah, kemudian nanti kita akan menyimpan sebuah file di dalamnya sebagai bukti. Kemudian kita akan membuat cadangan atau backup dari hard disk tersebut. Nah, cadangan atau backup itu disebutnya adalah snapshot. Kemudian kita akan memulihkan data dari cadangan dengan cara membuat hard disk baru dari snapshot, lalu menyambungkannya ke komputer untuk membuktikan bahwa file yang tadi dihapus itu bisa kita kembalikan, seperti itu. Nah, di sini saya sudah start lab dan sudah hijau. Mungkin langsung saja kita mulai lab 4 ini. Oke, ini saya sudah buka konsol. Oke, langsung aja kita ke task 1, yaitu create a new EBS volume atau membuat volume EBS baru. Nah, jadi di tugas ini pada task 1 kita akan membuat sebuah hard disk virtual baru yang terpisah dari server utama kita. Nah, di sini kita diminta untuk pilih EC2. EC2. Oke, yang ini. Nah, di sini kita buka di halaman EC2 yang merupakan tempat kita mengelola server virtual atau instance, termasuk penyimpanan EBS. Kemudian di left navigation pane choose instance. Nah, di sini kita diminta untuk pilih instance. Lalu kita pilih di sini ada catatan availability zone. Itu kita diminta untuk mencatat lokasi spesifik dari server lab yang merupakan lokasi fisik data center AWS. Nah, di sini S is US is 1. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita diminta untuk pilih volume. Nah, ini ya, volume. Nah, di sini itu ada ringkasan snapshot yang tadi saya jelasin. Nah, di sini pada step ke-8 kita diminta untuk pilih create volume, kemudian konfigurasi sesuai dengan yang ada di panduan. Ini volume type-nya adalah general purpose SSD, kemudian size-nya 1. Nah, di sini ada catatan, you may be restrict from creating large volume. Kita oke, kita lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk masukin size-nya adalah 1, yaitu kita mau menentukan untuk ukurannya adalah 1 GB. Nah, kemudian availability zone atau volume yang dibuat ini berada di lokasi yang sama dengan server di lab ini. Kemudian, di sini kita diminta untuk menambahkan tag dengan kuncinya adalah name dan value-nya my volume. Ini itu fungsinya untuk memberikan label yang berguna untuk kita identifikasi. Jadi, jika kita punya banyak volume, nah tanpa adanya nama dengan key dan value, itu kita akan bingung volume yang kita butuhkan itu yang mana, seperti itu. Oke, mungkin langsung saja kita buat volume di sini. Kemudian di sini kita atur
pengaturan volumenya sesuai dengan yang ada di panduan, yaitu volume type-nya adalah general yang GPT. Kita Oke. Kemudian size-nya adalah di sini kita atur jadi 1. Kemudian availability zone-nya ini sudah sesuai dengan lokasi server kita US is 1. Oke. Kemudian ID snapshot-nya di sini tidak ada. Nah, kita diminta untuk menambahkan teks. Kita tambahkan teks. Key-nya di sini kita ketik name. Lalu value-nya adalah my volume. Seperti ini. Kemudian kita pilih create volume. Ini ya, kita create volume. Oke, ini sudah ada di daftar volume. Kemudian di task kedua, attach the volume to an instance. Bahasa Indonesia-nya itu menyambungkan volume ke instance. Nah, kalau sebelumnya kita itu membuat hard disk virtual, nah sekarang kita akan menggabungkannya atau mencolokkannya ke server lab. Nah, di sini kita diminta untuk select my volume. Kita pilih my volume. Kemudian, in the action menu, choose attach volume. Action, attach volume. Attach volume. Oke, jadi tadi ternyata di bagian action itu belum ada karena di sini belum tersedia. Status volumenya masih dibuat. Nah, sekarang udah tersedia, kita cek lagi. Nah, ini udah ada lampirkan volume. Kita klik aja. Kemudian di sini kita pilih choose instance field and select the lab instance. Kita pilih instance lab. Yang mana nih? Oh, ini instance lab yang running ya. Kemudian kita pilih not that the device name is set to Dell. Oh ya, Dell. Oke, kemudian choose attack volume. Oh, dev SDF. Ini ya. Dev SDF. Nah, di sini kita melampirkan volume atau attack volume dan menentukan ke server mana volume ini akan kita sambungkan. Nah, di sini kita akan sambungin ke perangkat /dev/sdf. Kemudian kita pilih attack volume, melampirkan volume. Nah, yang sebelumnya di sini infonya adalah tersedia, sekarang berubah menjadi digunakan. Artinya volume kita yang baru saja kita buat itu sudah terhubung ke server, namun sistem operasi di dalam server itu masih belum bisa menggunakannya.
Nah, kita lanjut ke task 3, connect to your Amazon EC2 instance. Nah, di sini kita akan menghubungkan volume tadi ke instance EC2. Nah, kita akan pilih instance, kemudian kita pilih lab instance, kemudian pilih connect, hubungkan ya. Oke, kemudian kita pilih connect lagi. Oke, kita klik hubungkan. Ini kita tunggu aja. Oke. Kemudian di task 4, create and configure your file system. Nah, di sini kita akan membuat dan mengonfigurasi dari file system. Jadi volume yang tadi itu sudah terhubung di sini, namun masih kosong dan belum diformat. Maka dari itu kita akan menyiapkan untuk bisa digunakan untuk menyimpan file. Nah, di sini kita diminta untuk menjalankan perintah df -h. Nah, di sini ada contoh outputnya seperti ini. Nah, ini kita akan melihat daftar penyimpanan yang sudah tersimpan, yang sudah terpasang, dan dikenali oleh sistem. Nah, kita jalankan df -h. Nah, di sini sudah sesuai dengan yang ada di panduan. Ini itu ada bagian file system, artinya daftar penyimpanan yang sudah dipasang di dalam instance kita. Kemudian kita diminta untuk membuat X3 file system di volume baru dengan menjalankan perintah sudo mkfs -p ext 3 /dev/sds. Nah, kita akan menjalankan perintah sudo. Ini fungsinya untuk menjalankan perintah sebagai administrator. Nah, kemudian mkfs-p ext3 /dev/sds. Nah, oke. Nah, di sini kita itu fungsinya untuk menyiapkan volume supaya dikenali dan bisa digunakan oleh OS kita. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah membuat dan creating, writing. Nah, ini udah done, artinya sudah berhasil dibuat. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat dictionary atau directory untuk penyimpanan baru untuk volume dengan perintah mkdir ya tentunya. Sudo, kita tetap menjalankan sebagai administrator, kemudian sudo mkdir slash mnc slash data store. Oke. Nah, di sini kita akan membuat sebuah data atau folder kosong bernama data store ya di dalam MNC. Kemudian kita akan menjalankan perintah echo dev sdf. Ini fungsinya adalah untuk supaya volume tadi itu otomatis termount setiap kali server di restart. Jadi tanpa kita menjalankan perintah echo ini, setiap kali server ini hidup lalu kita matikan lalu kita hidupkan lagi, nah kita harus menjalankan perintah sudo mount secara manual. Tapi karena kita
ingin menjalankan ini, itu jadi secara otomatis kita tidak perlu menjalankan secara manual. Seperti itu. Oke. Kemudian kita akan menjalankan perintah cat untuk melihat konfigurasi file dari line terakhir tadi. Kita jalankan cat etc fs cat etc fs cat cat etc fs cat. Nah, ini ya yang berfungsi kita jalankan. Kemudian di sini kita akan melihat storage yang tersedia lagi atau penyimpanan yang tersedia lagi menggunakan perintah df minta. Nah, ini dia penyimpanannya sekarang. Oke. Bentar, kenapa ini data store-nya belum ada? Nah, ini sekarang sudah ada. Kemudian kita akan menjalankan sudo echo some text has been written. Nah, ini kita akan membuat sebuah file txt di dalam volume baru, kemudian kita akan mengisinya dengan text echo some text has been written. Nah, kemudian kita buat dulu di sini text filenya, lalu kita akan melihat teks tersebut menggunakan perintah cat mnt datastore file txt untuk memverifikasi apakah pembuatan file yang tadi kita lakukan itu sudah berhasil. Nah, di sini ketika kita menjalankan perintah cat itu outputnya adalah isi file dari file txt ini, seperti itu. Some text has been written. Kemudian kita lanjut ke task 5, create an Amazon EBS snapshot. Nah, di sini kita akan membuat snapshot dari EBS. In the EC2 console, choose volume and select my volume. Nah, kita cari di sini, terus kita pilih volume, kita pilih my volume. Kemudian kita in the action menu select create snapshot. Di action kita pilih buat snapshot yang ini ya. Kemudian add choose text dan configure. Nah, kita tambahkan tanda. Lalu kuncinya di sini adalah name. Value-nya adalah my snapshot sesuai dengan yang di panduannya. Kemudian kita pilih create snapshot. Kita buat snapshot. Nah, di sini kita memberi nama pada snapshot supaya ketika kita mulai proses backup, nah proses ini akan berjalan di backend dan tidak akan mengganggu server kita. Nah, sekarang in the left navigation pane ke snapshot. Snapshot nih ya, snapshot. Nah, ini udah ada snapshot yang baru aja kita buat dengan nama my snapshot. Kemudian di dalam EC2 instance connect session yang ini kita diminta untuk menghapus volume yang kita menghapus file yang kita buat di dalam volume kita. Oke, kita coba hapus.
dengan menggunakan perintah sudo remove. Oke, kemudian kita lihat lagi apakah file tersebut sudah benar-benar terhapus dengan menggunakan perintah ls. Nah, sekarang udah tidak ada file txt ya di dalam uh, folder datastore. Kemudian di tes 6 kita diminta untuk restore the Amazon EBS snapshot atau memulihkan snapshot EBS. Nah, di sini kita akan memulihkan data yang hilang menggunakan snapshot yang tadi kita buat, yaitu my snapshot tadi ya. Nah, di sini create a volume using your snapshot. In the EC2 console, select my snapshot. Nah, ini kita pilih my snapshot. Kemudian in the action menu, select create volume from snapshot. Nah, kita pilih bentar. Ini masih tertunda. Coba kita refresh. Nah, ini udah selesai. Kita pilih buat snapshot, buat volume dari snapshot. Setelah itu kita pilih availability zone-nya. Nah, ini udah sesuai ya sama tempat kita saat ini, server kita. Kemudian kita pilih add tag atau tambahkan tag seperti tadi. Ini tipe volumenya kayaknya tetap ini biarin aja deh. Kemudian ini pilih name sama restore volume. Restore volume. Kemudian kita pilih create volume. Oke, kita pilih create volume. Buat volume, nah kemudian kita attach the restore volume to your EC2 instance. Nah, kita pilih volume di sini. Di sini kita akan menyambungkan volume yang baru. Nah, ini restore volume. Kan di sini masih statusnya adalah tersedia atau belum digunakan. Nah, kita akan menyambungkan lagi sama seperti sebelumnya pada yang kita lakukan pada my volume. Nah, kemudian kita pilih attach volume. Lalu kita di bagian instance kita pilih lab. Nah, di bagian display kita cari dev slash svg. Nah, yang ini. Kemudian kita pilih attach volume. Nah, sekarang statusnya sudah digunakan. Kemudian kita kembali ke instance connect. Kita jalankan sudo mkdir untuk membuat directory baru untuk volume yang baru. Nah, kalau sebelumnya kita buatnya data store aja, nah di sini kita diminta untuk membuat directory baru atau folder baru namanya adalah data store 2. Kemudian di sini kita akan mount ke volume yang baru. Oke. Lalu kita akan melihat verifikasi volume yang baru aja kita mount dengan membuktikan bahwa proses backup atau
snapshot yang baru saja kita lakukan dan pemulihan menggunakan volume restore ini itu telah berhasil. Kemudian file yang telah kita hapus dari my volume tadi itu bisa kita pulihin di volume yang baru. Ini kita verifikasi. Nah, sekarang itu di dalam uh, file yang baru itu masih ada file txt yang sebelumnya sudah kita hapus. Kenapa? Karena kita sudah melakukan tahap snapshot lalu memulihkannya menggunakan file baru. Jadi file yang sudah terhapus itu berhasil dipulihkan di volume yang baru, yaitu restored volume ini. Oke, sampai di sini sudah selesai. Akan saya submit. Kita tunggu aja grade-nya di bagian ini. Nah, ini lagi record submission-nya. Oke. Nah, di sini sudah keluar skornya yaitu 25/25. Artinya pengerjaan kita sudah selesai dan berhasil. Nah, sampai di sini artinya kita sudah membuat sebuah volume untuk penyimpanan baru. Lalu kita menyambungkan dan mount atau memasang volume tersebut ke instance itu. Lalu kita membuat snapshot dari volume tersebut dan kita membuat volume baru di sini dengan dengan snapshot yang tadi kita lakukan. Lalu kita menyambungkan dan memasang volume dari uh, hasil pemulihan itu ke instance EC2 kita di sini. Oke, begitu dulu penjelasan dari alat 4 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.